Tapi kalau Anda bisa menjadi yang ketiga ini, Allahu Akbar, ibu bapak Anda akan disanjung, keluarga Anda akan ikut terhormat, kemuliaan akan diturunkan saat di dunia. Ini puncak tertingginya, ini puncak kemuliaannya, dan pahalanya lebih dibandingkan dengan yang pertama tadi, melebihi kemuliaan dengan yang kedua tadi. Jika Anda mampu menjadi yang ketiga ini, Bapak Ibu, pertama, orang ini akan dimuliakan selama hidup di dunia. Dan barokahnya, barokah orang ini bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk lingkungan sekitarannya. Kalau Anda bisa baca Quran lancar, mungkin manfaat untuk Anda saja, yang lain belum tentu. Kalau Anda bisa tilawah Al-Quran, manfaatnya terbatas, belum tentu banyak orang. Tapi kalau Anda bisa menjadi yang ketiga ini, Allahu Akbar, ibu bapak Anda akan disanjung, keluarga Anda akan ikut terhormat, kemuliaan akan diturunkan saat di dunia. Satu, nanti saya beri contoh. Dua, jasadnya dijanjikan oleh Nabi SAW akan dijaga di alam kubur, tidak akan pernah dimakan tanah sampai hari kiamat. Dijaga di alam kubur. Dua. Tiga, dijanjikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, pada saat nanti dihisab di hari kiamat, saking ringannya hisab, diperintahkan langsung oleh Allah, dipakaikan di badannya jubah sutra kemuliaan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas kehormatan. Turun ayatnya. Kemudian sebelum dia masuk surga, dimintakan oleh Qurannya, ya Allah, berikan perhiasan kepada dirinya untuk membedakan dia dengan orang-orang yang beramal selain amalan ini. Lalu yang paling dahsyat, ini yang hebat, Allah memanggil kedua orang tuanya, ibu yang telah mengandungnya, bapak yang telah merawatnya. Dipanggil kemudian, kalau dia beriman, beramal soleh, lalu diberikanlah mahkota di tangan anak ini untuk dipakaikan di kepala kedua orang tuanya di hadapan semua penduduk langit dan bumi yang hadir pada saat itu. Jadi kalau Anda dimuliakan di dunia, di Jakarta ini, belum tentu di Bandung melihat kita. Dimuliakan se-Indonesia, belum tentu di Brunei mengetahui kemuliaan kita. Dimuliakan se-Asia, belum tentu di Amerika mengenal kita. Tapi amalan yang ketiga ini langsung dimuliakan oleh Allah, disaksikan oleh semua penghuni langit dan bumi seketika. Dan puncaknya, dimintakanlah kemudian orang ini untuk menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya. Kalau dia laki-laki, menggandeng istrinya perempuan. Kalau dia perempuan, gandeng suaminya laki-laki. Lalu kemudian diikuti oleh keluarga besarnya di belakang. Diminta oleh Allah jadi pemimpin keluarga besarnya untuk masuk ke dalam surga. Turun Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada ahli Quran, penghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada penghafal Al-Quran yang benar menghafalnya, kata Allah, aku akan berikan kesempatan ia masuk surga lewat surga Aden, dan akan memasuki semua pintu surga yang aku siapkan. Jadi ada orang yang masuk pintu Ar-Rayyan saja ahli puasa, ada orang masuk pintu tahajud ahli tahajud, ada orang masuk pintu sedekah ahli sedekah, 8 pintu surga. Tapi ahli Al-Quran, kata Allah, yang ini dia akan masuk ke semua pintu surga itu lewat surga Aden. Ayatnya belum selesai. Wa man salaha min abaihim, bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, yang sabar mendidik anaknya jadi ahli Quran, yang sabar menghafal Quran bersama anaknya. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Bapak cuma 1 juz, anak 30 juz. Ibu setengah juz, anak 30 juz. Cuma sabar. Itu kata Allah, diperintahkan gandeng bapakmu, gandeng ibumu. Quranmu memberikan syafaat kepada kedua orang tuamu yang sabar dalam mendidikmu. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau suami gandeng istri, istri gandeng suami.
wa dzurriyyatihim, dan semua anak keturunan mereka di belakang. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan mereka diparadekan melewati semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan kepada keluarga besar ini, kata para malaikat semuanya, selamat, selamat bisa lewat sini karena Anda sabar selama di dunia. Sabar. Sabar untuk menghafal Quran. Sabar untuk menjadi ahli Quran. Fa ni'ma uqbad dar. Maka sekaranglah balasan dari semua kesabaran yang telah kalian tenun saat di dunia itu. Silahkan nikmati surga yang belum pernah diberikan pada siapapun kecuali untuk kalian saja dengan semua kenikmatannya saat ini. Ahli Quran. Yang ketiga adalah ahli Quran yang berusaha mengupgrade dirinya pada tingkat yang ketiga, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Quran. Beda Pak, lain Bu. Dah. Silahkan, Anda kalau tidak percaya, Allah mustahil menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nabi mustahil keterangannya keliru, mustahil. Beliau shadiqul amin. Yang pertama dimuliakan di dunia, silahkan cek. Yang hafal Quran, anak. Yang ikut mulia bapak ibu. Ada Najah di samping saya. Ada Musa sebelumnya. Ada Ahmad Kamil. Yang hafal Quran anak. Saya tahun lalu menjadi Amirul Hajj. Diutus dari kedutaan Saudi. Untuk membawa 350 orang berhaji. Spesial khusus. Mereka tidak bayar. Tidak nunggu ONH. ONH plus. Lebih daripada yang plus. Lebih daripada yang biasa. Begitu berangkat ke sana saya pikir siapa yang saya bawa? Allah di antara mereka ahli Quran. Yang hafal Quran, Ahmad dan Kamil, dua anak kecil. Yang ikut hajinya, ibunya, gurunya, perawatnya, teman-temannya. Yang hafal Quran anak kecil dari Kalimantan. Yang ikut kemudian hajinya, bapaknya, ibunya, saudaranya. Jadi kalau sudah ada ahli Quran di rumah kita, ahli Quran di kampung kita, ahli Quran di kota kita, maka Quran akan memberikan cahaya kepada semua yang ada di lingkungan orang itu. Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin semua malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung naik status menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun hari Jumat, Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu malam, malamnya menjadi Lailatul Qadar. Quran turun di Mekah, Mekahnya diberkahi. Yang tidak ada di situ. Quran turun di Yathrib, Yathribnya berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Quran turun dimanapun, dia akan memberikan cahaya kepada orang yang hadir di sekitarnya. Tapi apakah semua penghafal Quran bisa mendapatkan kemuliaan itu? Tidak. Karena kata Allah, penghafal Quran dibagi kepada 3 bagian. 1. Penghafal Quran yang keliru, hafal 30 juz, tapi keliru menghafalnya. Bukan keliru bacaan, bacaannya fasih, benar makhrajnya, benar sifat hurufnya, sempurna, nggak ada yang salah. Cuman sayang kata Allah, ada yang zalim dalam perilakunya. Nanti kita baca ayatnya. 2. Penghafal Quran yang baru bisa menghafal belum bisa beramal. 3. Ini yang sedang kita akan capai insya Allah. Penghafal Quran yang hafal Qurannya dan bersegera berbuat baik dengan mengamalkan isi kandungan Qurannya. Maka turunlah Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Lihat kalimatnya. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kalau ada kalimat seperti ini, maksudnya bukan batasan, maksudnya Anda jadilah bagian orang yang elit ini. Ayo ikut. Ini khitabnya di ilmu balaghah namanya ajakan. Bukan informasi, bukan sekedar info. Oh berarti saya tidak terpilih, bukan begitu cara menyempurnakannya. Bukan begitu cara memahaminya. Kata Allah, saya akan pilih di antara hambaku untuk saya wariskan Al-Quran. Nah kita jadilah bagian hamba yang dipilih itu. Caranya ikhtiar. Siapa hamba-hamba itu?
Kata Allah sayang, faminhum muqtasid. Sudah saya pilih, cuman sayang nggak sempurna dia dalam menunaikannya. Menyelewengkan ayat-ayat yang dia hafalkan. Satu, zalimun linafsi, penghafal Quran yang zalim. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal kul huwallahu ahad, Allahus samad. Kul huwallahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang esa. Hafal suratnya. Sempurna bacaannya, nggak ada yang salah. Kemudian makhrajnya, sifat hurufnya, madnya, waqaf ibtidaknya, sampai gharib muskilahnya, nggak ada yang salah. Cuman sayang hafalan itu tidak digunakan dalam hidupnya. Lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Zalimun li nafsi. Jadi tidak sama antara perkataan dengan perilaku, tidak sama antara perilaku perkataan dengan ayat Quran yang dia hafalkan. Zalim. Nah, yang begini kita doakan. Ajaran kita mengajak, bukan mengejek. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mengejek orang lain. Ya, merangkul bukan memukul. Ada orang salah, mungkin kurang ilmu, kita luruskan, sampaikan sudah. Doakan dengan baik supaya dia berubah. Apa ada di antara kita menginginkan saudaranya masuk neraka? Jangan cari musuh ya. Cukup setan jadi musuh kita sudah berat. Jangan cari yang lain. Ya, cukup satu saja, setan sampai hari kiamat. Dua, wa minhum muqtasid. Ada penghafal Quran yang paket hemat. Paket hemat, hemat untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ngapalin, terus murajaah, mojok-mojok di pinggir masjid, dekat tembok, gitu kan? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum beneran tidur dia. Allah tak tidur, dia tidur gitu kan, kena AC. Tapi diminta jadi imam, Pak silakan jadi imam, aduh saya belum mampu. Padahal hafal. Itu muqtasid, paket hemat. Yang ketiga, ini yang hendak kita capai insyaallah. Siap? Siap insyaallah? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Penghafal Quran yang benar, walaupun dia belum hafal 30 juz. Saya katakan belum, bukan tidak. Awas. Walaupun dia belum hafal 30 juz, tetap disebut oleh Allah sebagai seorang penghafal Quran. Kalau dia berusaha menghafal Quran sampai dia wafat, hafal. Sabiqum bil khairati biiznillah. Dengan izin Allah, dia cepat mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafalkan itu untuk berbuat baik. Di penghafal Quran yang benar itu, Pak, walaupun belum paham isinya yang dihafalkan, karena dia mengandung Al-Quran. Al-Quran dikandung dalam perutnya, dimasukkan lewat lisannya. Karena masuk ke hatinya, maka dibimbing semua tubuhnya oleh Al-Quran. Begitu melihat ayat mata, hadir membimbing matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, matanya hanya boleh melihat yang baik saja, yang tak baik palingkan. Ketika dia akan bicara ayat Quran tentang lisan, membimbing lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan gunakan lisanmu untuk pandai mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling bergosip satu dengan yang lainnya. Membimbing langkah kakinya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Maka pejabat yang ahli Quran enggak akan sombong. Pebisnis yang ahli Quran kaya tapi tak sombong. Ustadz yang ahli Quran banyak ilmu tapi tak sombong. Pelajar yang ahli Quran pintar IPK 4 tapi tak sombong. Baik semua. Menghafal Quran. Nah, bagaimana mendapatkan kriteria yang ketiga ini? Itu yang coba kita turunkan, dan tawarannya sangat menarik dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau Anda serius, aku jadikan semua hafalan itu mudah. Dalam sekejap Anda bisa menghafalkannya dan diberikan peluang untuk mengamalkannya. Siapa yang mau boleh angkat tangan? Insya Allah. Boleh turunkan lagi. Siap? Siap?